Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat SMA. Nama lombanya Kalpiko, Kalimantan Physics Competition. Ini diadakan oleh ULM ya, Universitas Lampung Mangkurat yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, kali ini soal yang kita bahas adalah soal babak penyisihan. Kita akan mulai dari part 1 yaitu mekanika. Anyway, sebenarnya ini soalnya pilihan ganda ya, cuman di sini saya dapat potongan yang nggak ada pilihan gandanya. Jadi nanti beberapa soal ada pilihan gandanya, tapi ada juga soal yang nggak ada pilihan gandanya. Jadi soalnya, ya udah kayak gini aja, kita coba jawab ya. Laju mobil dipercepat dari 18 kilometer per jam menjadi 27 kilometer per jam dalam selang waktu tertentu. Perbandingan momentum pada dua kondisi mobil tersebut adalah, oke, di sini materinya adalah momentum ya. Momentum itu simbolnya P, secara matematis didefinisikan sebagai massa dikali V, kecepatan. Jadi kalau ini yang ditanya perbandingan momentum berarti kan P1 per P2 gitu ya. P1 sama dengan M dikali V1 per M dikali I2. Karena ini bendanya sama, sama-sama mobil atau mobil yang sama, maka massanya bisa dicoret. Sehingga perbandingan momentum sama dengan perbandingan kecepatan. Nah, tinggal kita masukkan saja. P1 per P2 sama dengan V1, V1-nya ini 18, I2-nya 27. Ini kalau kita sederhanakan jadinya 2/3. Kalau P2 per P1 berarti tinggal dibalik ya, 3/2. Seperti ini. Lanjut soal nomor 2. Seseorang berjalan lurus 30 meter ke barat dalam waktu 70 second dan kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 30 second. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut dalam perjalanannya adalah, ya di sini ada dua istilah, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Secara matematis kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak tempuh dibagi rentang waktu. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata mirip, cuman bedanya di sini pakainya delta X ya. Delta X itu perpindahan. Perpindahan itu adalah garis lurus, panjang garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Kalau jarak tempuh ya udah itu berarti panjang lintasan yang dilalui. Kita bikin skemanya dulu ya. Pertama dia bergerak lurus 30 meter ke barat. Oke, kita bikin arah dulu. Utara, barat, timur, selatan. Berarti pertama anggap aja di sini ya. 30 meter ke barat, berarti ke sana 30 meter. Terus setelah itu 20 meter ke timur. Balik lagi ke timur 20 meter dalam waktu 30 second. Nah, baru dihitung kelajuan rata-ratanya. Kalau waktu ini berarti kita pakainya nanti waktu total ya. Waktu totalnya di sini adalah 70 dan 30. Berarti delta T atau T-nya itu adalah 100 detik. Ya udah kalau kita cari kelajuan, V sama dengan jarak yang ditempuhnya 30 sama 20 berarti 50 totalnya, per 100-nya hasilnya adalah 0,5 meter per sekon. Ini untuk kelajuan rata-rata. Sedangkan kalau untuk kecepatan rata-rata, yang di atas ini bukan jarak tempuh tapi perpindahan. Waktunya sama juga 100. Nah, sekarang perpindahannya berapa gitu ya. Ini kan awalnya anggap aja ke kiri ya atau ke barat 30 meter, ke timur 20 meter. Berarti perpindahan itu posisi awal sama posisi akhir ditarik garis lurus, berapa nih panjangnya, itu adalah perpindahan. Nah, secara logika, kalau garis merah ini 30, garis birunya 20, berarti garis hijaunya adalah 10. Jadi kecepatan rata-ratanya 10/100 atau 0,1 meter per sekon. Selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Balok A bermassa 40, ini balok A ini 40, balok B 30, berada di atas permukaan licin didorong oleh gaya F sebesar 140 Newton. Seperti pada gambar. Tentukan percepatan gerak kedua balok. Oke, ini pakai hukum 2 Newton aja, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya karena ini licin nggak ada gaya gesek, satu-satunya gaya yang bekerja adalah F. Sama dengan M kali A. Nah, ini kan benda A, benda B akan bergerak dengan laju yang sama, akan bergerak dengan percepatan yang sama. Pindahannya pun sama juga.
Jadi ini bisa diartikan bahwa percepatan A sama dengan percepatan B, dan karena selalu sama geraknya dan dia nempel, maka ini kita bisa satukan menjadi satu kesatuan massa. Jadi massanya adalah MA tambah MB kali A percepatan. A yang dicari ya. F-nya 140, massa A 40 tambah massa B 30 kali percepatan, gini ya. So, di sini kita punya 140 sama dengan 70 A, A-nya berarti adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, soal mekanika selesai, kita sekarang menuju ke materi gelombang. Gelombang long itu dinal sepanjang 10 meter mempunyai 2 rapatan dan 2 regangan. Jika frekuensi gelombang 3 Hz, berapakah kecepatan rambat gelombang? Kecepatan rambat itu secara matematis didefinisikan atau bisa dihitung sebagai lambda kali F, di mana lambda ini adalah panjang gelombang, F itu frekuensi. Di sini frekuensinya udah tahu nih, 3 Hz ini adalah F-nya. Nah, sekarang lambdanya yang mana? Lambda atau panjang gelombang itu adalah untuk gelombang longitudinal ya. Lambda itu adalah panjang dari satu regangan ditambah satu rapatan. Ini ya, jadi dari sini ke sini itu lambda. Nah, berapa tuh? Ini kan ada 2 rapatan, 2 regangan. Kalau satu rapatan, satu regangan, ya udah tinggal dibagi 2. Jadinya lambdanya di sini dapat kita cari dulu, kita hitung, ketemu 5 meter. Sehingga untuk mencari V, kecepatan rambat, lambdanya 5 meter, frekuensinya 3 Hz, sehingga kita dapat kecepatan rambatnya adalah 15 meter per second. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Simak pernyataan di bawah ini ada 6 pernyataan. Dari pernyataan di atas, manakah yang menjelaskan tentang sinar X? Oke, anyway, sinar X itu adalah salah satu spektrum dari gelombang elektromagnetik. Nih ya, ada banyak ya, sinar gamma, sinar X, UV, cahaya tampak nih yang punya warna yang bisa kita lihat, inframerah, sama gelombang radio. Nah, kita akan tentukan dulu mana pernyataan-pernyataan yang benar. Pernyataan pertama dan kedua ini tentang frekuensinya, rentang frekuensi, oke. Kalau kebetulan di data ini ya, rentangnya adalah panjang gelombang ya. Nah, frekuensi itu gimana? Kalau mau mencari frekuensi gelombang elektromagnetik, itu adalah C per lambda. C itu adalah 3 kali 10⁸ kecepatan cahaya. Nah, lambdanya berapa nih? Kita pakai aja nih yang paling kecil ya, sinar X-nya ya. 0,01 nanometer. Nanometer ke meter itu berarti nanometer ini ke mikrometer dulu, 10⁻³ mikrometer ke milimeter, 10⁻³ lagi, milimeter baru ke meter, 10⁻⁹. Berarti 0,01 ini adalah 10⁻², kali 10⁻⁹, berarti adalah 10⁻⁻11. Jadinya frekuensinya ini yang ujung sini ya, sinar X itu adalah 3 kali 10⁻19. Perkiraannya ini ya. Nah, berarti dia di mana posisinya? Ya di sini berarti. Pernyataan 1 yang benar ya. Berarti ini salah. Kemudian dihasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Kalau partikel-partikel berenergi tinggi itu biasanya gamma. So, I don't think so. Nomor 3 benar. Nomor 4 dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar. Oh, molekul yang bergetar ya. Molekul yang bergetar itu IR ya. Kalau partikel tinggi yang atom ini tadi itu adalah gamma. Dapat menyumbangkan penyakit cacar dan encok. Wah, ini kurang tahu. Dapat digunakan untuk rekayasa genetika. Kalau rekayasa genetika, kurang tahu juga ya. Jadi ini yang pasti benar nih karena kepotong ya opsi jawabannya ya. Jadi saya nggak bisa menentukan apa jawabannya. Yang jelas pernyataan 1 benar. Sama satu lagi yang nggak disebutkan di sini dan itu benar tentang sinar X. Sinar X itu dipakai untuk ronsen. Oke, kita lanjut aja ya. Seorang pelaut merasakan kapalnya dihempas gelombang sehingga kapal bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah 6 second. Pelaut juga mengamati bahwa jarak antar puncak gelombang adalah 24 meter.
Oh, ini diulangi lagi nih, waktu yang diperlukan bergerak puncak ke lembah 6 second, sama aja. Nah, ini juga sama aja ini kedobel ya. Yang ditanyakan di sini adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai dermaga yang jauhnya 200 meter. Kita bikin skema dulu ya. Jadi, ini anggaplah bentuk gelombangnya seperti ini. Di sini dibilang untuk, bergerak dari puncak ke lembah, puncak ke lembah itu berarti contohnya dari sini ya. Dari puncak ke lembah, lembah itu yang bawah sini. Nah, ini berarti setengah lambda. Untuk mencapai setengah lambda itu diperlukan waktu 6 sekon. Terus di sini dibilang juga jarak antar puncak gelombang adalah 24 meter. Ini jadi puncak ke puncak dari sini ke sini ya, 24 meter. Nah, ini adalah lambda. Jadi dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah itu adalah satu gelombang. Jadi jarak antar puncak ke puncak atau lembah ke lembah itu disebut dengan panjang gelombang, 24 meter ya. Kemudian di sini setengah gelombangnya tadi 6 detik ya. Berarti berarti frekuensinya adalah frekuensi itu kan bisa dihitung dengan jumlah gelombang dibagi waktu ya. Jumlah gelombangnya setengah dibagi waktu 6 nih jadi 1/12 hertz. Nah, ini yang ditanya adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk mencapai dermaga yang jauhnya 200 meter. Nah, ini kita perlu nih berapa berapa cepat rambat dari gelombang ini. Kita bisa hitung cepat rambatnya dengan mengalihkan lambda dan F. Kita udah hitung ya masing-masing ya lambda dan F ya. Kemudian setelah itu kita menghitung waktu dia nyampe dermaga itu pakai GLB. V sama dengan S per T gitu ya. Nah, kalau ini tinggal dimasukin cepat rambatnya V lambda kali F lambdanya itu adalah 24, F-nya adalah 1/12. Berarti V-nya adalah 2 meter per second. Nah, sekarang kita pakai persamaan yang ini, V sama dengan S per T. Kan jarak dari dermaga itu 200 meter kan ya. Sehingga di sini V itu 2, jaraknya adalah 200, berapa waktu tempuhnya? Tinggal kita hitung, ini jadinya T sama dengan 200 per 2, sama aja 100 detik. So, waktu yang diperlukan gelombang untuk mencapai dermaga adalah 100 detik. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini yang ada opsi jawabannya ya. Tapi disclaimer dulu ini yang dipilih ini belum tentu benar. Nanti kita bahas ya di sini ya. Satu gelombang memiliki panjang gelombang 8 meter menjalar dengan laju 12 meter per second. Ini berarti lambda. Yang ini V, cepat rambat. Meninggalkan medium A memasuki medium B. Jika panjang gelombang di medium B sebesar 3 meter, ini lambda A gitu berarti ya. Ini VA juga, ini lambda B. Berapa laju gelombang dalam medium? Ditanyakan kecepatan atau cepat rambat dari gelombang saat di medium B. Nah, ini hubungannya dengan cepat rambat ya. Ketika suatu gelombang berpindah medium, maka yang nilainya sama itu adalah F-nya. Frekuensinya sama. Jadi ini bisa dibilang FA sama dengan FB. Kalau V itu sama dengan lambda per F, berarti ini kita bisa susun ulang menjadi F sama dengan V per lambda gini ya. Jadi FA itu adalah VA, kecepatan cepat rambat di A, dibagi dengan lambda A, panjang gelombang di A. Kalau FB ya berarti VB per lambda B. VA di soal diketahui 12, lambda A 8. VB ini yang kita cari, lambda B adalah 3. Dari sini kita bisa hitung VB-nya adalah 12 kali 3 per 8. Ketemunya adalah 4,5 meter per second. Nah, ini kebetulan jawabannya benar ya. Cuma ini satuannya agak keliru, harusnya meter per second. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 60 meter per second pada suatu tas tali. Amplitude gelombang tersebut adalah 20 cm.
sedangkan panjang gelombangnya adalah 10 cm, ini lambdanya. Hitung frekuensi dan periode gelombang tersebut. Ini 60 meter per second ini adalah cepat rambatnya. Nah, ini hubungannya cepat rambat lagi ya. Ini ya, hubungan cepat rambat dengan lambda dan juga frekuensi. Yang pertama kita cari frekuensinya dulu. Ini bisa kita susun ulang menjadi F sama dengan Pi per lambda. Pi-nya adalah 60 lambda 10 cm ya, kita jadikan meter jadinya 0,1. So, kita punya frekuensi 600 Hz. Nah, kalau untuk menentukan periode dengan frekuensi itu ada hubungannya kayak gini ya. Periode adalah 1 per F. Sama dengan 1 per F-nya sudah kita hitung 600. Ini kalau kita bikin desimal berarti 1,67 kali 10 pangkat minus 3, atau kita tuliskan dalam bentuk desimal jadinya seperti ini. Satuannya second. Sama ya, 600 dan 0,00167. Nah, ini benar lagi jawabannya. Next. Gelombang transversal mempunyai cepat rambat 14 meter per second dan periode 7 second. Maka panjang gelombang tersebut adalah, cepat rambat ini V, periode itu adalah T, yang ditanya panjang gelombang itu lambda. Hubungan antara ketiganya adalah seperti ini, V sama dengan lambda per T. Berarti kalau kita mau mencari lambda, maka lambda adalah V dikali T. V-nya adalah 14, T-nya adalah 7 second. Jadi panjang gelombangnya adalah 98 meter. Jawabannya adalah yang E. Yang ini ya. Kita lanjutkan lagi. Simak pernyataan di bawah ini. Pernyataan di atas adalah definisi dari getaran yang merambat melalui medium atau ruang dengan membawa energi tanpa perpindahan materi secara permanen. Nah, ini mah langsung nih, gelombang harusnya. Tapi kita baca dulu pernyataan kedua. Kecepatannya dalam medium tertentu dipengaruhi oleh sifat elastisitas dan kerapatan medium ya, itu gelombang. Digunakan dalam berbagai teknologi seperti komunikasi radio dan pencitraan medis ya. Udah fix itu gelombang ya. Kita lanjutkan. Urutkan jenis gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil ke terbesar. Terkecil ke terbesar. Frekuensi ya. Nah, ini frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda. Jadi makin kecil frekuensi, lambda makin besar gitu ya. Nah, ini dia spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, yang ini adanya panjang gelombang ya. Ini di mana frekuensi. Frekuensi dari terkecil ke terbesar. Berarti kita cari lambda atau panjang gelombang dari terbesar ke terkecil. Yang terbesar ini ya, gelombang radio, gelombang mikro. Mikro itu yang terbesar jelas. Ini, ini. Sebentar. Gelombang radio juga besar sih. Yang ini deh. Nah, ini berarti sama-sama oke. Kemudian radio ke ultraviolet jelas salah. Radio ke mikro ya benar ini. Harusnya benar. Mikro ke radio. Ini kalau di sini nggak ada ini ya, nggak ada mikro ya. Harusnya sih gelombang mikro dulu habis infrared. Jadi mikro harusnya lebih pendek daripada radio. Nah, yang ini berarti salah. Habis mikro, inframerah. Salah, harusnya belum nyampe inframerah. Habis mikro, radio. Salah ya, harusnya lebih panjang yang radio. Jadi ini radio, terus mikro, inframerah, cahaya tampak, ya. Radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ini yang sempit nih cahaya tampak. Ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Ini yang benar adalah yang B. Begitu. Ini hafalan aja ya. Oke, part sebelumnya sudah selesai. Kita lanjut ke part 3, listrik dan magnet. Kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal listrik dan magnet.
Di dalam suatu rangkaian tertutup, sebuah hambatan sebesar 6 ohm dirangkai dengan sumber tegangan 12 volt. Berapakah besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Ini sangat sederhana rangkaiannya, kita bisa pakai hukum ohm. Oh, yang ditanya besar kuat arus itu I. Berarti berdasarkan persamaan ini, I bisa dihitung dengan cara V dibagi R. Di mana V-nya adalah tegangan 12, R-nya adalah hambatan 6. Ya udah 12 bagi 6, 2 ampere. Selesai. Kita ke soal berikutnya. Satu kantor kecil menggunakan daya listrik 1200 watt selama 1200 jam. Jika harga listrik 1 kWh adalah 800 perak, 800 rupiah, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut? Oke, ini konversi ya, 1 kWh sama dengan 800 rupiah. Nah, ini kita harus cari kWh-nya dulu. Dengan cara apa? kWh itu sama aja kilowatt jam. Jadi kita cari kilowattnya, kita kalikan dengan jamnya. Di sini jamnya adalah 1200. Kemudian yang di sini wattnya 1200 watt. Nah, ini kita ubah dulu ke kilowatt. Jadinya adalah 1,2. So, mencari kWh ini akan sama dengan 1,2 dikali 1200. Ini hasilnya adalah 1440 kWh. Ini ya. Nah, sekarang 1 kWh sama dengan 800, berarti 1440 kWh itu setara dengan berapa? Tinggal 800 dikali 1440. Ini akan sama dengan 1.152.000 rupiah. Jawabannya adalah, ya ini bener nih jawabannya, yang D. Kita lanjut ya. Flux magnetik memotong sebuah kumparan yang memiliki 60 lilitan berkurang dari 0,4 Weber menjadi 0 dalam selang waktu 0,2 second. Besar gagal induksi di dalam kumparan tersebut adalah, kan ini tentang gagal induksi, rumusnya kayak gini ya, gagal induksi sama dengan minus N. N ini adalah banyak lilitan, delta flux, ini adalah perubahan flux magnetik ya. Delta T itu adalah rentang waktu selama flux berubah. Nah, kalau dari soal diketahui N-nya adalah 60, delta fluxnya adalah dari 0,4 menjadi 0, berarti 0 dikurangi 0,4. Ini adalah minus 0,4. Kemudian waktunya, rentang waktunya ini ada 0,2 second ya. Cari GGL ya sudah, kita masukkan aja rumusnya. Minus N-nya 60 dikali delta fluxnya adalah minus 0,4 per 0,2. So, kita dapat GGL induksinya adalah sebesar 120 volt. Jawabannya benar ini, D. Next ke soal berikutnya. Sebuah partikel bermuatan 2 kali 10⁻⁻⁴ bergerak dengan kecepatan 3 kali 10⁴ meter per second dalam medan magnet seragam 0,5 Tesla. Jika arah kecepatan tegak lurus terhadap medan magnet, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami partikel? Oke, gaya Lorentz, ini rumusnya. F sama dengan B Q V kali sin theta. B itu adalah medan magnet, kuat medan magnetnya. Kemudian Q ini adalah muatan listriknya. V ini adalah kecepatan partikel bermuatannya. Theta ini adalah sudut antara vektor kecepatan dengan medan magnet. Karena di sini disebutkan tegak lurus, maka theta-nya adalah 90 derajat. So, di sini kita bisa langsung hitung. F sama dengan B, medan magnet 0,5. Q, muatan 2 kali 10⁻⁶. V, kecepatan 3 kali 10⁴. Sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Ya udah, dari sini kita bisa dapat nilai F-nya adalah sebesar 0,03 Newton. Selesai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Rangkaian induktor murni dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Apabila frekuensi sumber diperbesar menjadi 2 kali mula, frekuensinya di-2 kalikan. Ternyata yang benar adalah, oke, hubungan antara frekuensi dengan induktor ya, kayak gini. XL ini impedansi, ini ibaratnya adalah hambatan yang diberikan atau yang dikontribusikan oleh induktor.
XL sama dengan omega dikali L. Nah, omega ini frekuensi ya, atau, eee, banding dengan frekuensi, 2pi, F-nya frekuensi gitu. Nah, jadi yang dipengaruhi oleh frekuensi itu adalah impedansinya. Makin besar frekuensi, maka impedansinya akan semakin besar juga. Jadi kita cari yang impedansinya naik ya. Nah, ini dinaikkan 2 kali semula, ini kan sebanding ya, berarti F 2 kali lipat, maka XL atau impedansinya juga akan naik 2 kali lipat, gitu. Mana nih? Ini nggak ada, induktornya 4 kali salah, relasi induktifnya juga salah, reaktansi itu juga ini ya, impedansi maksudnya, reaktansi induktif. Terus kuat arusnya menjadi oh ya ya ya, oke oke, ada kuat arus ya. Jadi impedansi itu kan mirip kayak hambatan kalau di rangkaian listrik. Jadi secara hukum Ohm, P itu kan I kali R, tapi karena ini adanya induktor maka P itu sama dengan I kali XL. Kayak gini, I-nya adalah arus listrik. Jadi ini bisa kita susun ulang menjadi I sama dengan V per XL. Tadi kalau F-nya di 2 kalikan, XL-nya juga kan 2 kali lipat. Kalau XL-nya 2 kali lipat dengan V yang sama, maka I akan menjadi seperduanya atau setengah kali semula. Jawabannya adalah yang E. Begitu. Lanjut ya. Dua buah muatan listrik seperti pada gambar di bawah ini. Jika besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan sebesar 6 Newton, maka jarak antara kedua muatan berapa? Oke, ini adalah gaya elektrostatis, hukum Coulomb. F itu gaya, K itu konstanta, Q itu adalah muatan, R itu adalah jarak antar muatan. Di sini F-nya diketahui 6, K itu konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q yang pertama 6 mikrocoulomb, berarti 6 kali 10 pangkat min 6. Q yang kedua adalah 4 mikrocoulomb, berarti 4 kali 10 pangkat minus 4 per R kuadrat. Ini bisa kita coret-coret ya, ini 6 ketemu 9 jadinya sisa 3. Ini min 4, ini 3 habis, ini min 4 sisa min 1. Jadinya ini juga bisa dicoret 6 sama 6. Jadinya 9 kali 0,4 ya. 9 kali 0,4 per R kuadrat sama dengan 1. 1 sama dengan 9 kali 0,4 per R kuadrat. Berarti R kuadratnya adalah 9 kali 0,4 adalah 3,6 ya. Bentar. Sorry. Ada kesalahan teknis di sini. Salah ya, ini bentar. Ini kan mikrocoulomb, berarti harusnya dikali 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini tadi 3 habis, ininya jadi minus 3. Jadi ini 9 kali bukan kali 0,4 tapi dikali 0,004. Nah gini, berarti ini adalah 0,036 gini jadinya ya. Berarti R itu akan sama dengan akar dari 0,036 yaitu adalah 0,18 atau 0,19 aja, 0,19 meter. Nah ini jawabannya ya. Oke, beres. Kita ke soal berikutnya. Pada suatu rangkaian listrik dialiri arus sebesar 27 ampere, ada sebuah resistor 3 ohm. Maka besarnya tegangan pada rangkaian tersebut adalah, oke kita pakai hukum ohm lagi. P tegangan, P itu tegangan, I arus, R hambatan. Berarti P akan sama dengan arusnya 27, ya arusnya. Terus resistornya atau hambatannya adalah 3. Itu udah berarti 27 dikali 3, hasilnya adalah 81 volt. Nah ini bener ya 81. Tapi bukan ampere melainkan begitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian kapasitas berikut. Kapasitor kali ya. Kapasitor berikut. Energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik di atas adalah tapi ini di bawah ya nggak apa-apa ya.
maksudnya yang ini ya. Oke, ini adalah tentang kapasitor, kapasitas kapasitor ya, ini kan dirangkai paralel, ini paralel juga, terus nanti di seri. Baik, rangkaian kapasitor, kita bisa menghitung C totalnya seperti ini. Nanti kalau kita udah ketemu C total, kita baru hitung energinya. Itu seperti ini energinya. Tengah kali C kali V kuadrat. C-nya ini nanti adalah C total dari rangkaian ini. V-nya adalah yang ini 12 voltnya. Nah, sekarang kita mencari C totalnya dulu aja. Kapasitansi total dulu aja. Yang ini paralel berarti ditambah ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan 4 tambah 4 tambah 4 12. 12 farad. Terus yang ini 2 ini bisa diganti dengan 4 tambah 2 6 farad. Ini ya. Nah, sekarang 12 sama 6 farad ini dia rangkaiannya seri. Kalau seri kita bisa hitung dengan cara seper ya. Seper 12 tambah per 6. Berarti seper C totalnya adalah 3/12. C totalnya berarti 12 bagi 3, 4 ya. 4 farad. Oke. Tinggal kita masukkan ke rumus ini, energi tersimpan, E sama dengan setengah kali C totalnya 4, V-nya itu adalah 12. Dari sini kita bisa hitung, kita dapatkan 288 joule. Ini adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik kapasitor ini. Lanjut lagi ya. Kawat lurus dialiri arus listrik 3,5 ampere. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di R yang terletak 20 cm di kanan kawat. Ini berarti ada kawat, terus ini nggak dikasih tahu ya, 33,5 ampere ini ke atas atau ke bawah ya, kita ngambilnya ke atas lah ya. Ini sama dengan 3,5 ampere, terus terletak di titik R di kanan. Ini berarti ya sini ya. R-nya adalah 20 cm atau 0,2. Nah ini kalau kita pakai aturan tangan kanan ya, maka arah medan listrik itu nanti akan muter kayak gini. Ini di semua tempat ya, cuman karena ini di titik R yang ditanya, titik ini, ya kita hubungkan ke sini. Jadi untuk ini selalu arahnya tegak lurus dengan lintasan ini ya. Ini artinya ini bukan ke bawah ya, ini harusnya ke eee, nih, ke depan, keluar bidang kertas. Kalau yang di sini berarti yang pas di sini, ini adalah masuk bidang kertas. Nah, jadi kita tentukan arahnya dulu, arahnya masuk bidang kertas atau bidang gambar. Nah, sekarang kita hitung berapa besar induksi magnetiknya. Untuk kawat lurus bisa kita pakai gunakan rumus ini ya. B itu adalah medan magnetnya, ini yang kita cari B-nya. Mu 0 itu adalah permeabilitas pada vakum, berarti ini konstanta ya, 4 kali 10⁻⁷. I itu arus, arus listriknya 3,5 kali 2 pi per 2 pi, RR-nya 0,2. Oke, pi-nya bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret sisa 2, 2-nya ini kita bisa coret jadi 0,1. 3,5 dibagi 0,1 35 ya. Jadi B itu sama dengan 35 kali 10⁻⁷ Tesla, atau kalau kita bikin notasi ilmiah ini jadinya 3,5 kali 10⁻⁻⁶ Tesla, begitu. Kita lanjutkan. Fauzan dan Rais sedang melakukan percobaan fisika di laboratorium. Fauzan mengukur kuat arus yang melalui sebuah komponen elektronik dengan hambatan 25 ohm. R sama dengan 25 ohm. Komponen tersebut diberi tegangan 5 volt, I-nya 5. Ternyata kuat arus listrik terukur sama dengan kuat arus listrik yang melalui kawat berarus milik Rais. Jika kawat berarus tersebut memiliki panjang 2 meter dan berada dalam medan magnet 6 Tesla, ini L-nya adalah 2, medan magnetnya adalah 6 Tesla, tentukan besar gaya Lorentz. Oke, gaya Lorentz ya ini ya. Ini berhubungan dengan dua konsep, hukum Ohm sama gaya Lorentz. Gaya Lorentz bisa kita hitung dengan B kali I kali L. B-nya ini udah dapat, ada di soal, L-nya juga udah, yang belum ada I. Nah, I kita pakai hukum Ohm.
I sama dengan Pi per R. Pi-nya udah tahu di soal 5/25, berarti I-nya ini adalah 1/5 ya, atau 0,2 ampere. Jadi di sini kita tinggal masukkan F-nya berarti adalah B 6 Tesla, I-nya 0,2 ampere, L-nya adalah 2 meter. Lalu dari sini kita bisa hitung gaya Lorentz yang bekerja adalah sebesar 2,4 Newton. Kita lanjut ke soal berikutnya. Besar muatan listrik Q yang menembus suatu penampang pengantar berubah-ubah menurut persamaan. Ini Q ini muatan listrik ya. T ini waktu, ini persamaannya. Jika waktu yang dibutuhkan muatan listrik Q untuk menembus suatu penampang penghantar sebesar 2 second, kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar sebesar, baik, hubungan antara muatan listrik yang mengalir dengan arus listrik adalah sebagai berikut. I sama dengan dQ per dt. dQ per dt ini adalah jumlah muatan per satuan waktu. Nah, tapi karena di sini bentuknya persamaan, kita pakai turunan ya. Turunan itu kayak gini, misalnya kita punya Y sama dengan 5 X pangkat 6. Maka kalau kita mau menurunkan Y terhadap X atau dy dx, pangkatnya pertama turun dulu. Ini kan awalnya pangkatnya 6. Kita turunkan jadi 6. 5X tetap. X-nya pangkatnya karena turunan, maka kita kurangi 1. 6 kurangi 1 jadinya 5. So, dy per dx ini adalah 6 kali 5, 30 X pangkat 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau menurunkan Q terhadap T. Di sini kan udah 6T pangkat 3 nih. Maka dq per dt-nya 3 turun dikali 6, 3 kali 6, 18. T pangkat 3 minus 1, 3 minus 1, 2. Ditambah 3T, T ini kan pangkat 1 ya. 1 turun, 1 kali 3 ya tetap 3. Kemudian T pangkat 1 kurangi 1, T pangkat 0. T pangkat 0 itu berapa? 1. Ya udah, kita hilangin aja. Terus tuh yang plus 21 ini karena dia konstanta, nggak punya T kan, udah habis T-nya. Maka dia kalau diturunkan akan sama dengan 0. Seperti ini. So, jadi di sini kita bisa dapat I itu adalah 18T kuadrat tambah 3. Di sini dimintanya ketika T sebesar 2 second. Berarti kalau T sama dengan 2, maka I akan sama dengan 18 kali 2 pangkat 2 plus 3. 18 kali 2 pangkat 2, ini 72. 72 ditambah 3, ya udah berarti kuat arus listrik yang mengalir adalah 72 tambah 3, yaitu 75 ampere. Selesai sudah. Lanjut. Sebuah resistor diberi beda potensial sebesar 80 volt, ini Q-nya berarti. Dan arus yang mengalir pada resistor adalah 140 mA, miliampere, ini arus listriknya. Supaya arus yang mengalir menjadi 0,7 A, beda potensial sumbernya adalah, oke ini hukum Ohm. Jadi ini kita diminta untuk mengubah potensial ya. Jadi ini tadi kondisi pertama. Kondisi pertama ini Q1 80, Q1 ini adalah 140 miliampere, ini sama aja 0,14 ampere. Pada kondisi kedua, kita punya V2-nya nggak tahu, tapi I2-nya kita tahu yaitu 0,7 ampere. Kita disuruh mencari berapa V2, kita disuruh mencari berapa V2-nya gitu kan. Ya sudah, ini tinggal pakai perbandingan aja. Karena di sini resistornya sama ya, yang beda potensialnya, maka ini kita bisa tuliskan R1 sama dengan R2. Kalau berdasarkan hukum Ohm ini, V sama dengan I kali R, maka R itu bisa kita tuliskan sebagai V per I. Begini ya. Jadi R1 adalah V1 per I1, R2 adalah V2 per I2. V1-nya adalah 80, I1-nya 0,14. V2-nya kita nggak tahu, I2-nya 0,7. Ya sudah, berarti V2-nya adalah 80 dikali 0,7 dibagi 0,14. V2 ketemu sebesar 400 volt.
Jawabannya adalah yang E ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video pembahasan kita kali ini. Untuk part selanjutnya kita akan buatkan di video lainnya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.